penahanan Hasto ini aneh. Sehingga ada yang mengatakan itu sebagai bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi. Sebagian pandangan begitu ya? Sebagian pandangan mengatakan itu kriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya orang dijadikan atau didakwa atau dituduh sebagai perilaku kriminal atau perilaku tindak pidana, pelaku tindak pidana, padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Itu namanya kriminalisasi. Ya, orang dikriminalkan meskipun tidak melakukan apa-apa. Sebagian orang berpandangan begitu, tapi saya tidak sejauh itu. Tidak sependapat dengan itu? Iya. Yang terjadi menurut Pak Mahfud apa? Saya lebih cenderung melihatnya politisasi. Politisasi hukum? Politisasi hukum. Oke. Ya. Tapi kesan bahwa penahanan Hasto ini politisasi hukum, itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa? Ahmad Dhani ditangkap, juga ngomongnya sama. Dan kemudian waktu itu Pak Hasto juga ngomong, coba cek aja. Apa, tidak ada politisasi hukum, ini sudah sesuai dengan ini semua. Zaman Ahmad Dhani ditangkap. Ya kan ini gantian. Sekarang gantian ditangkap, ngomongnya seperti ini juga. Sudahlah. Hukum adalah hukum. Kalau memang ada bukti ya pasti aparat hukum akan bergerak. Karena dalam hukum, terutama dalam dunia pidana atau kriminal, berlakulah asas hukum. In criminalibus propedien beden luce clariores. Itu selalu mengatakan dia oposisi. Jadi tapi hari ini ya? kriminalisasi. Ya, hari ini kemarin diumumkan bahwa 4 orang PR Pertamina. Sebelum saya lanjut videonya, saya sapa dulu sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa di hari pertama, semoga dilancarkan ya. Nah pemirsa, di dalam podcastnya Pak Mahfud, bahwasanya Pak Mahfud mengatakan penangkapan Hasto ini bukan kriminalisasi, akan tetapi lebih dekat ke politisasi. Namun itu dibantah oleh Nusron Wahid. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama ya. Yang di luar pemerintah juga bicara terus. Tapi negara ini juga membutuhkan kritik. Karena kalau nggak ada kritik kan nggak ada, ibaratnya kan minum obat. Ya kan? Ya biasa seperti itu. Nah, salah satu kritik yang juga rame belakangan ini soal Sekjen PDI Perjuangan Hasto itu merasa ini dikriminalisasi lah. Gitu. Ya, terjadi politisasi hukum ugal-ugalan ya, yang melibatkan dianggap tokoh oposisi. Salah satunya yang ngomong yang mulia Todong Mulia Lubis kan. Dulu zaman Ahmad Dhani ditangkap, juga ngomongnya sama. Dan kemudian waktu itu Pak Hasto juga ngomong, coba cek aja. Apa, tidak ada politisasi hukum, ini sudah sesuai dengan ini semua. Zaman Ahmad Dhani ditangkap. Ya kan ini gantian. Sekarang gantian ditangkap, ngomongnya seperti ini juga. Sudahlah. Hukum adalah hukum. Kalau memang ada bukti ya pasti aparat hukum akan bergerak. Karena dalam hukum, terutama dalam dunia pidana atau kriminal, berlakulah asas hukum. In criminalibus propedien beden luce clariores. Itu selalu mengatakan dia oposisi. Jadi tapi hari ini ya? kriminalisasi. Ya, hari ini kemarin diumumkan bahwa 4 orang PR Pertamina jadi tersangka. Tata kelola minyak misal di Rut Patra Niaga ini. Kok nggak ada yang ngomong itu kriminalisasi atau itu politisasi? Karena dia pendukung pemerintah. Itu dana BI, CSR, Komisi 11. Ya. Kok nggak ada yang ngomong seperti itu? Hukum ya hukum. In kriminal apa tadi? In criminalibus propedien beden luce clariores. Lampu itu. Dalam
dunia kriminal pidana. Tapi bukti-bukti itu harus dibuktikan jauh lebih terang daripada cahaya. Nah, pernyataannya Sekjen Hasto ini, mana ada videonya Pak Yai, dia bikin video yang katanya sudah disertifikatkan dinotariskan di Rusia. Kemarin salah satu videonya di-spill bahwa revisi undang-undang KPK itu adalah perintah presiden. Biaya operasinya $3 juta. Itu untuk melemahkan KPK, untuk mempersiapkan anak-anak Presiden Jokowi untuk melanggeng sebagai kepala daerah. Tapi memang saya tidak punya bukti. Ya. Tapi ada kata-kata itu. Sampai sumpah demi Tuhan loh Pak Yai. Udah ketuhanan loh. Siapa? Sekjen Hasto. Ya kalau memang nanti dia benar ya Tuhan akan mengutuk. Kalau dia nggak benar Tuhan akan mengutuk, itu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia, gitu aja. Kalau rumit-rumit apa kita? Kalau udah bawa Tuhan mau gimana lagi? Retret gimana Pak Yai? Ini ancaman. Kepala daerah dilarang untuk datang retret dan itu ada tanda tangan Bu Mega di situ ya, di surat itu. Ya, efek dari tersangka dan ditahannya Sekjen Hasto. Nah ini juga sama. Itu boykot terhadap program. program. Itu kan mau mencampur adukkan antara urusan pribadi dengan urusan negara. Yang menjadi tersangka itu kan Pak Hasto as individual. Ya kan? Bukan partai PDIP. Bener nggak? Iya. Ya Tapi kan itu. leetat semua ini kan. Loh, kalau saya gitu adalah nanti malah repot, kalau bising malah ketarik, malah jangan-jangan bisa itu. Bisa apa namanya? Tidak pidana korporasi. Tidak pidana partai politik. Kalau seakan-akan Hasto, apa yang dilakukan oleh Hasto itu representasi dari partai politik. Nah, itu malah Bisa ke sana. Ya. Udah ini individunya Pak Hasto. sama seperti sekjen-sekjen yang ketum-ketum partai lain di masa sebelumnya yang juga terkena kasus. Ketum Golkar kan pernah kan? Pernah. Iya. Ketum Anda. Iya pernah. Sekjen saya juga pernah, Bang Idrus. Oh iya benar, lengkap itu. Iya, kan? Agak lengkap ya portofolio. Sekjen Nasdem juga pernah. Sekjen Nasdem pernah. Ya Joni Plate, ketum P3 sebelumnya udah pernah juga kan? Oh Pak Surya Dharma Ali, ketum P3. Petris itu dulu. Oh iya Petris. Rio Petris itu kan ketum dulu. P3 2 kali. Surya Dharma Ali sama Romi. PKS. Iya, kan semua pernah mengalami yang begini. Demokrat pernah. Kan itu tidak ini juga, tidak kemudian itu menjadi perilakunya partai. Itu kan individu, oknum individu. Nah ini kemudian ditarik menjadi wilayah dengan partai. Nah, oke pemirsa, itu ya yang disampaikan oleh Nusron Wahid. Beliau sebagai Menteri ATR ya di masa kepemerintahan Prabowo Gibran. Berbicara persoalan Mahfud MD, sebenarnya banyak perubahan yang terjadi ketika Pak Mahfud memilih untuk bergabung dengan Pak Ganjar dan maju di Pilpres 2024 kemarin ya. Ketika suara Ganjar Mahfud ini mencapai 16% dan ditetapkan Prabowo Gibran ini sebagai presiden terpilih, mulai dari itu sebenarnya narasi-narasi Pak Mahfud itu sering kali blunder. Pak Mahfud tidak ingat bahwa beliau juga pernah berada di dalam kabinet. Pak Mahfud sering mengatakan persoalan hukum yang ada di negara ini. Akan tetapi beliau juga berada di Kemenkumham, Kemenko Polhukam waktu itu. Artinya apa? Apa yang dia katakan sebenarnya dia sudah melaksanakan kemarin. Akan tetapi apa yang dilakukan Pak Mahfud? Banyak sekali pertanyaan dari masyarakat itu, apa yang dilakukan Pak Mahfud selama 4 tahun? Karena yang dibicarakan Pak Mahfud itu adalah yang dibicarakan Pak Mahfud hari ini ya, itu adalah pekerjaan yang sudah pernah dilalui oleh Pak Mahfud itu sendiri. Artinya ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapalah.
Tapi kebanyakan masyarakat di media sosial itu yang menyalahkan Pak Mahfud. Kenapa dibiarkan? Orang yang jelas-jelas salah ya seharusnya Pak Mahfud berani tegas dong, berani ungkit dong. Katanya kan Pak Mahfud memegang berapa kasus, setiap masuk berapa ratus kasus setiap hari. Nah, oleh sebab itu, sehingga biar relevan apa yang seharusnya yang dikatakan, misal persoalan hukum, ya tidak harus menyalahkan Pak Jokowi, ya berpandangan ke depan lah, bagaimana hukum ke depan lah. Kalaupun ada Pak Mahfud misalkan tahu tentang sesuatu yang melanggar hukum, ya silahkan laporkan. Termasuk mungkin ada Presiden Joko Widodo melakukan kesalahan, ya silahkan melaporkan. Kalau sudah sesuai dengan data dan fakta. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.